Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, qadarullah masya'a fa'ala, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Manggarai, mengalami yang namanya gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Bahkan sempat ada peringatan tsunami. Alhamdulillah kita bersyukur tidak terjadi tsunami. Tapi dampaknya bukan hanya rumah, termasuk masjid-masjid. Pagi ini saya mendapatkan banyak berita dari teman-teman relawan di sana yang rata dengan tanah. Maka saya mengajak diri dan kita semua, mari sudah kajian ini kita sedikit menyisihkan titipan Allah untuk membantu saudara kita, khususnya membangun masjid yang qadarullah rata dengan tanah di daerah Manggarai, namanya Masjid Baitus Salam. Dan tadi pagi sudah kita kirim sedikit bantuan ke sana. Bahkan sejak hari pertama, qadarullah saya baru pulang dari Aceh 2 pekan yang lalu. Aceh belum selesai, ternyata Allah uji kembali negeri yang kita cintai pasca kemerdekaan, bahkan sebelum peringatan kemerdekaan ya. Oke. Allah uji dengan gempa yang sangat besar. Kita sempat mendengar Kolombia dengan kekuatan hampir sama. Ternyata Indonesia juga mengalami khususnya daerah NTT. Bapak Ibu rahimahumullah, dalam surah Adz-Dzariyat surat yang ke-51 di ayat 56, sering kita dengar ayat ini tentang bahwa tujuan maksud Allah menciptakan manusia di muka bumi dan mereka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku. Di antara bentuk ibadah jelas kita diperintahkan Allah dan Rasulnya banyak beramal soleh. Termasuk kita bekerja mencari nafkah adalah salah satu bentuk amal soleh. Bahkan menafkahi keluarga termasuk infak yang terbaik di hadapan Allah. Bahkan saat Bapak Ibu niatnya bekerja di perusahaan yang ada di gedung ini, niatnya hanya mencari ridha Allah, maka akan dicatat sebagai amal soleh. Hanya saja sebagaimana sikap para sahabat saat mereka beramal, itu diantaranya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun di ayat 60. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Saat orang-orang yang hati mereka, sesudah mereka melakukan amal soleh seperti kita menyelesaikan sholat zuhur, dan kita lanjutkan dengan kajian menuntut ilmu agama ini. Digambarkan oleh Allah, para sahabat itu saat mereka beramal, hati mereka itu ada rasa takut was-was. Jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa ada perasaan itu di tengah para sahabat? Pada mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah. Berdasarkan firman Allah di surah At-Taubah di ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansar walladzina tabum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayat. Bahkan sahabat itu mendapatkan jaminan legitimate dari Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik di tengah umat beliau. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi ada generasiku. Tsummal ladzina yalunhum, sudah generasi sahabat namanya tabi'in. Sebelah tabi'in namanya tabi'in, dan itu disebut golden generation, generasi emas di tengah kalangan umat Islam sepanjang masa. Tapi justru Allah gambarkan hati para sahabat sudah mereka beramal, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Sampai Aisyah dalam hadis Tirmidzi itu digambarkan bertanya kepada Rasulullah SAW, apa maksud dari ayat ini? Apakah sahabat itu sudah beramal mereka itu minum khamar dan mencuri? Apa jawaban Rasulullah SAW pada pertanyaan istri beliau? Sampai beliau memanggilnya dengan bintu As-Siddiq, karena kita tahu Aisyah itu ada anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jawaban Rasulullah SAW, hum yasumun, mereka itu berpuasa, yusallun, mereka juga sholat.
tapi mereka sangat takut saat puasa, sholat, dan amal-amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi renungan dan muhasabah kita semua. Apakah amal kita selama ini, sejak kita beramal, sejak kita boleh menjadi catatan di hadapan Allah, menjadi sosok yang mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Sebagai parameternya Bapak Ibu, Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, surat 18 di ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya? Dia beramal seperti kita, tapi amalnya rugi, tidak menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah. Siapa di antaranya kata Allah? Lihat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'im fil hayati dunya, mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia. Kenapa? Kenapa mereka beramal tapi kata Allah sia-sia? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena cara mereka beramal bukan apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, apakah sesuai dengan syariat berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW, tapi ukuran mereka beramal kan ini baik. Jadi ukuran cara mereka beramal ini baik. Contoh, ada orang ingin sholat subuh, tadi pertanyaan saya kepada orang jualan duren pagi-pagi di lapangan perumahan saya, tiba-tiba ada orang jual duren. Saya bilang, Pak, Bapak sholat enggak? Sholat, sehari berapa kali? Pertama dibilang 2 kali. Kok 2 kali? Bukan 5 Pak. Oh kalau sehari semalam 5 kali berarti kan bagus jawabannya. Ya kan hebat berarti. Pak, kalau Bapak bisa jawab, berapa rakaat sholat subuh, sholat duha dan sebagainya, saya kasih uang sekian. Begitu saya tanya, berapa rakaat sholat subuh? Dijawab 5. Sejak kapan Pak sholat subuh 5 rakaat? Tadi katanya sholat. Dia rubah lagi, 3. Pakai 3 lagi. Nah pertanyaannya, kalau ada kayak orang ini sholat subuh 3 atau 5 rakaat, kira-kira sholatnya diterima atau tidak oleh Allah? Apalagi niatnya kan baik. Makin banyak rakaat kan makin banyak pahala misalnya. Contoh lagi, habis sholat fardu kita tadi, perintah Rasulullah SAW, habis sholat fardu tadi, kita baca Al-Fatihah atau istighfar 3 kali. Tapi kan banyak masjid, imamnya yang ngajak Al-Fatihah. Al-Fatihah baik enggak? Benar tidak? Benar, Al-Fatihah Ummul Kitab. Tapi di mana masalahnya? Rasulullah SAW memberi contoh, habis kita sholat, istighfar 3 kali, bukan baca Al-Fatihah. Betul tidak? Padahal kan baik Al-Fatihah. Benar. Al-Quran, Ummul Kitab. La sholat liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Nggak kan sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tapi kesalahannya tidak pada tempatnya. Kemudian ada orang istighfar, dia nggak mau 3 kali, dia maunya 7 kali, boleh nggak? Kan baik, makin banyak istighfar makin baik. Nah, tidak, kenapa? Karena perintah dan contohnya cukup 3 kali. Terus lafaznya, boleh nggak lafaznya? Lafaz yang dicontohkan, diperintahkan Rasulullah SAW dalam istighfar habis sholat fardu nih. Ini cerita sholat fardu, bukan sholat sunnah. Oke ya, itu 3 kali betul. Lafaznya astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana yang benar? Yakin. Dari mana yakinnya? Ada hadisnya. Itu namanya ittiba. Beramal dengan dalil, bukan beramal kan baik. Kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih secara makna kan lebih komplit. Betul tidak? Karena yang diperintahkan, diajarkan berdasarkan hadis sahih astaghfirullah 3 kali, ya sami'na wa ata'na, itu yang kita ikuti. Itulah beragama. Yang Allah perintahkan dalam surah Al-Isra ayat 34, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kita beramal tanpa dasar ilmu. Al-Isra ayat 36, mohon maaf.
Ya, surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan beramal tanpa dasar ilmu. Apa arti ilmu di sini? Dalil. Boleh nggak cara kita beramal ikut orang ramai? Boleh tidak? Kenapa tidak? Kan orang ramai. Di alam demokrasi yang benar yang ramai. Kalau voting yang menang yang mana? Yang banyak yang ramai kan gitu. Nah, beragama bukan di voting-voting. Mari kita voting agama ini. Enggak begitu. Maka Allah turunkan surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 116. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, yang mereka ajarkan kepada kamu adalah kesesatan dari jalan Allah. Iya tabin al-dhanna, saat kita tanya dalilnya mana, yang mereka itu cuma persangkaan. Jadi bukan dalil. Zaman sayangan Pak Haji Haddad atau kita yang kelahiran 60-70, masih ingat enggak? Kita dibangunkan makan sahur oleh orang tua kita jam berapa? Oh, antum nggak lahir jam 3. Saya yang Aceh itu subuh jam 6-an rata-rata. Itu dibangunkan jam 2 malam. Kalau jam 2 malam belum bangun, kok nggak dilibas karena bapak saya tentara atau disiram pakai air, itu dianggap nggak sah sahur kalau bukan jam 2. Pada subuhnya jam 6-an Aceh. Dengan izin Allah kita mulai belajar dari para asatidz. Ternyata sunnahnya sahur diakhirkan, betul? Bahkan hadisnya jelas 50 ayat. Ukurannya 50 ayat. Berarti kalau satu ayat 1 menit berarti 50 menit sebelum adzan subuh. Tapi yang baca satu ayat 1 menit kelamaan itu. Ya, itu contohnya. Itu contoh. Tapi anggap sajalah. Nah, kita baru tahu sekarang. Kita juga baru tahu seperti ada zikir pagi petang. Kan baru-baru ini kita tahu. Betul apa betul? Jilbab syar'i kan baru sekarang kita melihat. Dulu orang tua kita, ibu saya pengurus Aisyah, sangat paham tentang bagaimana. Tapi dulu jilbabnya ya asalan kayak jilbabnya Mbak Tutut sekarang lah ibaratnya. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan wanita muslimah saat itu berpakaian jilbab seperti itu. Maka Allah katakan beragama, beramal tidak boleh ikut orang ramai. Tapi ikut petunjuk. Karena belum tentu orang ramai itu benar. Masih banyak enggak? Ini baru-baru ini ada haul makam keramat, saya nggak usah sebut lah. Viral, hanya gara-gara dikasih bakso. Kan saya pernah kasih kuis di ruangan ini. Sebutkan saya adakah kuburan keramat, kalau ada apanya yang keramat, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Nggak mau umroh saya kasih uang 30 juta senilai umroh. Angkat tangan, ada nggak kuburan keramat? Pak Haji Haddad ada nggak kuburan keramat? Biar rame-rame kita, habis dari sini kita datang. Karena udah susah cari uang. Entah dimakan siapa uang di negeri ini. Makan tuyul kali kan. Begitu kan serba sulit sekarang. Ya, saya usaha, aduh macet di mana-mana. Qadallah wa masya'afa'ala. Ada nggak kuburan keramat Pak? Karena kemarin viral. Orang rame-rame ke kuburan keramat. Mereka merasa bahagia karena dikasih bakso. Berapalah harga bakso itu? Pada mendatangi kuburan keramat syirik. Syirik itu menyebabkan seluruh amal soleh seseorang terhapus. Yang menyatakan semua amal soleh terhapus gara-gara perbuatan syirik bukan manusia, langsung Allah. Lihat surah Az-Zumar, surat 39 di ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan terhapus seluruh amal solehmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Apa kerugian perbuatan syirik? Allah jelaskan di surah Al-Maidah surat 5 ayat 72. La wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Pelaku syirik kata Allah diharamkan surga. Selamanya mereka dalam neraka. Coba bayangkan. Sama pertanyaan saya berapa bulan yang lalu. Adakah orang pintar? Kalau ada, apa yang pintar? Ayo angkat tangan. Ada nggak orang pintar Pak? Kalau ada yang pintar, apa yang pintar? Biasanya orang datang ke orang pintar dapat amplop atau kasih amplop. Terus yang pintar siapa? Dia pintar, kita yang ngoon. Udah habis duit, kagak kaya juga. Ya ada syirik. Karena ada petunjuk Rasulullah SAW, orang yang mendatangi orang pintar,
itu 40 hari amal ibadahnya tertolak. Itu baru datang doang. Kalau mempercayai ucapan orang pintar, kita telah berdusta terhadap apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mendustakan ajaran beliau, kira-kira mungkin nggak kita dapat syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW? Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin, udah kita dustakan beliau, ajarannya kita sudah dustakan, nggak mungkin. Nah, jadi yang kedua yang kita pahami bahwa beramal bukan karena ikut orang ramai. Kalau ingin diterima oleh Allah bukan karena itu ukuran. Yang ketiga, tidak juga boleh beramal. Kenapa beramal seperti ini? Tradisi ustadz, dari nenek moyang udah begini. Pokoke, kumaha aing. Boleh nggak beragama dengan tradisi? Nggak boleh. Beragama dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya Pak Haji Haddad dan Bapak Ibu semua, kalau ada petunjuk Allah dan Rasulnya, ternyata ada satu adat bertentangan petunjuk Allah dan Rasul. Kira-kira manusia pilih adat atau pilih petunjuk Allah dan Rasulnya? Ada. Dan itu jangan aneh. Kalau kita lebih kekeh memegang adat, manusia lebih cenderung pegang pada adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang, sudah digambarkan oleh Allah. 3 ayat yang saya temukan. Mungkin banyak ayat lagi yang saya temukan aja dulu. Al-Baqarah 170. Lihat lagi surah Al-Ma'idah ayat 104. Lihat lagi surah Luqman surat 31 ayat 21. Redaksinya hampir sama persis. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan Allah. Kira-kira jawabannya apa? Iya atau tidak? Tidak. Yang mereka ikuti siapa? Kata Allah. Nenek moyang. Sampai Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah 170, "Walau kana abum la yaqilu syai' wa la yahtadun." Pada nenek moyang mereka tidak pernah ada ilmu tentang itu. Coba, dulu ilmu nenek moyang kita sahur jam 2. Yang enggak bangun sahur jam 2 seperti saya dilibas. Dan saya enggak lupa itu. Ya. Karena memang itu kebiasaan. Coba Bapak Ibu lihat foto-foto ibu kita dulu, bagaimana cara mereka berjilbab. Dan sebagainya. Karena itulah pemahaman mereka. Sama dengan sebenarnya 10 Muharram ada nggak keterangan? Setiap 10 Muharram hari raya yatim, ada nggak hadisnya? Tapi di mana-mana hari raya yatim. Tradisi ini dibolehkan. Kan bagus peduli anak yatim. Cuman kalau dikatakan ini berdasarkan hadis, ini dusta nih orang. Yang kedua yang kita kritisi, sayang banget anak yatim cuma dipedulikan cuma 10 Muharram, sisanya kelaparan. Kayak saya punya anak yatim 75, ada ibu-ibu duafa 75, ada tunanetra 60, tanpa yayasan. Saya melihat anak yatim saya, kalau 10 Muharram semua ngundang. Jam 8 diundang, jam 9 diundang. Singkat cerita begitu sholat, pas sujud, olap, kekenyangan. Nah, besoknya lapar lagi, gak ada yang peduli lagi. Padahal rugi loh Bapak Ibu. Ada jaminan Rasulullah SAW peduli anak yatim. Ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Aku bersama orang yang ngurus dan peduli anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bisababa wal wusta. Sampai beliau memperumpaman antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat. Dan gak ada satu dalil pun aku bersama pejabat dengan pengusaha, orang kaya, ustadz terkenal di surga seperti ini. Gak ada dalilnya. Tapi yang peduli anak yatim jaminannya surga bersanding bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati, yang tidak amanah ngurus anak yatim, saya slauna fi butunim nara, yang mereka makan dari harta anak yatim memakan bara api. Wa iyadzubillah. Tapi kalau kita benar urus mereka karena Allah, insya Allah hidup kita barokah. Buktikan saja. Ya, itu yang terjadi pada yang menyusui Rasulullah SAW. Siapa namanya? Ibu siapa? Hah? Bukan. Halimatus Sa'diyah. Tadinya keluarga miskin, ya kan? Ontanya kurus, nggak menghasilkan susu. Tapi saat mengurus Rasulullah SAW, ya Allah, berkah langsung. Jadi rugi. Sampai-sampai kita diberi keterangan oleh Rasulullah SAW, siapa rumah yang terbaik di antara kita? Ternyata jawabannya bukan rumah gedongan, rumah yang di dalamnya ada anak yatim.
jamuan mana yang terbaik? Ternyata bukan jamuan di hari presiden, para pejabat menteri yang membuat orang bangga, bukan. Yang jamuan di dalamnya ada orang-orang miskin duafa yang menikmati hidangan jamuan yang kita siapkan. Itu yang terbaik. Bukan karena jamuan datang pejabat. Maka jujur, doakan juga semoga yang saya janjikan hari ini dan azam tekad saya belum pernah dengar di telinga saya. Silahkan yang senang Haji Haddad. Pernah dengar nggak MC mengucapkan dalam sebuah acara, kami mohon kepada anak yatim dan ibu-ibu fakir duafa tampil ke panggung foto bersama pengantin. Pernah dengar nggak telinga? Antum pernah dengar nggak, akhi? Tapi betapa bangganya kami mohon wali kota, camat untuk bisa foto bareng. Dan sudah ada daftar list orang-orang hebat. Pada orang yang terhebat di mata Allah bukan mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayo yang mau nikahin anak, punya tekad, punya cita-cita, undang anak yatim dan orang-orang duafa. Semoga mereka dalam list yang akan kita panggil lewat suara MC. Kami mohon untuk bisa foto bareng. Masya Allah. Kan keberkahan ya. Itu hakikatnya. Ya. Berikutnya, jadi tadi beragama atau amal yang diterima bukan karena baik. Yang kedua bukan karena karena kebiasaan orang ramai atau kebanyakan orang melakukannya. Itu tadi surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iya tabina iladhan wa inhum la yakhrusun. Yang mereka ikuti hanya persangkaan. Masa orang ramai beramal dengan amalan itu salah sih Ustaz? Mana mungkin kalau salah mereka nggak akan beramal. Nggak begitu. Makanya bantahan Allah tadi surat Al-An'am ayat 116. Yang ketiga beramal bukan karena adat, kebiasaan, tradisi. Ya, itu sudah digambarkan oleh Allah tadi surah Al-Baqarah 170, Al-Maidah 104 dan surat Luqman ayat 21. Nah, kalau begitu, mari kita dengarkan perkataan para ulama. Apa tanda amal seseorang diterima oleh Allah dan bagaimana sikap orang yang amalnya diterima oleh Allah. Di antaranya kita ambil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, dijadikan hatinya tak mengingat amal-amal kebaikannya. Jadi syarat pertama, orang yang amal diterima dia nggak akan ingat amal-amal yang telah dikerjakan. Ya, kenapa? Karena kalau kita ingat amal membuat kita jadi malas. Udah banyak. Itu contoh orang-orang pulang haji. Begitu pulang haji pertama 40 hari pada ke masjid. Orang belum ke masjid duluan. Begitu selesai 40 hari udah mulai jarang ke masjid. Saya tanya seorang haji, kok tuh udah jarang kelihatan di masjid? Apa jawaban beliau? Kan sudah banyak deposito amal kita Ustadz saat haji. Ini bahaya. Terus kenapa 40 hari pertama mereka rajin banget ke masjid? Kenapa? Karena mereka menganggap berkeyakinan selama 40 hari pulang haji malaikat Masjidil Haram masih nempel. Kalau udah 40 hari balik lagi ke Masjidil Haram, di mana teorinya tuh? Bayangkan, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi nggak begitu cara beramal, nggak boleh mengingat amal-amal kebaikan kita dan dijadikan lisannya tak ingin mengabarkan amalnya kepada manusia. Ini yang terbaik. Jadi kalau saya menyebutkan tadi karena saya ingin memberi pelajaran betapa nikmatnya mengurus anak yatim kalau ikhlas. Betapa hebatnya rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Betapa mulianya sebuah jamuan yang di dalamnya ada anak yatim dan fakir miskin. Jadi innamal a'malu binniyat kembali kepada niat. Kan hakikat demikian ya. Kalau saya niatnya riya ujub habis. Tapi kalau niatnya mengajarkan, memberi contoh, mandalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi, karena ada petunjuk Rasulullah SAW memberi contoh kepada satu kebaikan. Ternyata bapak ibu punya semangat mulai habis dengar kajian, kalau gitu aku akan santuni anak yatim setiap bulan, dari gajiku sisihkan. Maka pahalanya untuk bapak ibu dan juga saya ikut kecipratan. Itulah enaknya jadi ustadz. Ya, kecipratan ilmunya kalau diamalkan oleh jamaah. Kan itu hakikat demikian. Dah, lanjutkan.
Dan dijadikan lisannya tak ingin mengabarkan amalnya kepada manusia. Allah jadikan ia sibuk mengingat dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sibuk ingat dosa itu mulia sekali. Sehingga dengan demikian kita akan terus beramal soleh. Karena kita yakini dengan janji Allah dan surat Hud, surat 11 ayat 114, hanya amal soleh akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amal-amal soleh akan menghapus dosa-dosa kita. Makanya perintah Rasulullah SAW pada Abu Dzar Al-Ghifari diantaranya wa'adbi'is sayyatal hasanatambuha. Ikuti setiap kesalahan dan dosa dengan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini juga petunjuk dari Imam Ibnul Qayyim tadi. Kemudian senantiasa dosa itu berada di pelupuk matanya hingga ia masuk surga. Masya Allah. Jadi bukan kita ingat tentang amal-amal kebaikannya, tapi yang perlu kita ingat tentang dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian kita punya semangat untuk beramal soleh. Karena tanda amal diterima itu adalah menjadikan hati tak mengingatnya dan lisan tak mengabarkannya. Ini dalam kitab Thoriqul Hijratain halaman 169 sampai 172. Nah ini harus kita pahami, maka itulah yang digambarkan oleh Allah tentang perasaan dan hati dan sikap para sahabat saat mereka beramal soleh, mereka khawatir. Amal mereka tidak diterima oleh Allah, yang tadi Allah abadikan surah apa tadi? Al-Mu'minun ayat 60, dan Aisyah bertanya, apakah mereka sudah beramal, mereka mencuri atau minum khamar? Jawaban Rasulullah tidak. Tapi mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lihat juga bagaimana perkataan Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkenaan dengan tanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, dia menerima amal kebaikan seorang hamba, dia akan memberi taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Jadi tanda-tanda amal kita diterima, kata Imam Ibnu Rajab, min alamati qubulil hasanah al-hasan ba'daha. Tanda diterima amal kita saat kita sudah amal soleh terus beramal sesudahnya. Dan tanda amal kita tidak diterima oleh Allah sesudah amal soleh kita melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita renungkan habis Ramadan apa yang kita lakukan. Apakah pasca Ramadan semua kita mampu semangat membaca Quran seperti di bulan Ramadan? Apakah pasca Ramadan punya semangat kita tetap berinfak bersedekah seperti di bulan Ramadan? Apakah pasca Ramadan kita tetap menjaga lisan, tidak ghibah, mengunjing orang seperti Ramadan? Kalau tetap mampu semangat itu, berarti itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Tapi justru na'udzubillah pasca Ramadan kita semakin jauh dengan kebaikan dan amal soleh, itu tanda amal kita tidak diterima oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Berat sekali. Ya, nah, maka itulah pernyataan Imam Rajab. Kemudian bagi kata beliau, dia menerima amal kebaikan seorang hamba, dia akan memberi taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang dari ulama salaf, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Itu menjadi ukuran. Kemudian apalagi? Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu yang mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, ini merupakan pertanda diterimanya amal kebaikan yang pertama oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan, lalu melakukan perbuatan buruk setelahnya, maka ini merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikannya tersebut. Wa'iyadzubillah. Maka beramal soleh ini perintah Allah dan surah Al-Hijr. Surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Waktu tinggal 5 menit. Kajian ini kalau saya lanjutkan, apa syarat diterima amal dan apa tanda amal kita diterima dan bagaimana supaya amal kita diterima, itu yang belum kita jelaskan. Boleh sampai 1:30? Nggak boleh pasti ya, dipecat semua kita. Ada 5 menit. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Ada waktu kita 5 menit lagi. Silahkan. Mau bertanya apa? Kok nggak ada, saya lanjutkan nih. Karena 5 menit mubazir nih. Mau nanya apa? Nggak ada. Oke. Apa syarat diterimanya amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 2 syarat.
utamanya. Pertama ikhlas. Pentingnya beramal hanya mengharapkan ridha Allah. Siapapun yang beramal bukan mengharapkan ridha Allah, jangan berharap akan diterima amal. Makanya ada 3 golongan. Dalam pandangan manusia biasa seperti kita, mereka pasti ahli surga. Karena track record amal mereka tuh hebat banget. Bahkan sampai mereka golongan 3 golongan yang meninggal dunia yang sholatinnya gak main-main. Tapi justru Allah maha tahu niat mereka. Mereka beramal bukan mengharapkan ridha Allah. Siapa dia? Siapa 3 golongan manusia? Dalam pandangan kita mereka ahli surga. Tapi dalam catatan Allah justru mereka penghuni neraka termasuk garda terdepan. Siapa mereka? Akhi? Antum? Hah? Bukan. Orang munafik itu dikerapin neraka. Golongan manusia saya bilang. Sudah karena waktu habis pula nih. Yang pertama, ulama, hafid, imam, tokoh, kami para ustadz. Kalau niatnya bukan karena Allah saat kami mengajarkan ilmu, maka tempat kami neraka. Pernah dengar gak ini riwayat? Yang kedua siapa? Dermawan. Gimana? Golongan pertama kalau meninggal yang sholatnya jutaan, kira-kira yakin banget kita husnul khotimah kan? Semua medsos tuh, oh ini pasti husnul khotimah. Nah, tapi belum tentu. Yang kedua, dermawan. Masjid ini kegiatan masjid beliau yang menanggung biaya operasional. Pasti orang kagum. Wah ini ahli surga, dermawan. Tapi yang tahu niat dia siapa? Allah. Yang ketiga, siapa? Harus diingat-ingat ini. Yang ketiga orang yang berjihad, mujahid. Pada orang berjihad jalan Allah jaminannya surga, tapi niatnya kan dia yang tahu Allah. Masih ingat tentang orang di perang Khaybar. Ya, yang dia mati bunuh diri pada levelnya sahabat. Masih ingat juga di salah satu perang, ghanimah belum dibagikan, hanya dia ambil sebuah sandal, nilai sandal berapalah zaman dulu. Tiba-tiba habis dia ambil, dia ingin naik onta atau kudanya, tersusuk pedang panah musuh. Dan Rasul mengatakan dia di neraka. Karena hanya mengambil nilai enggak seberapa. Maka sahabat lain begitu tahu dikatakan dia di neraka, semua mengembalikan ghanimah itu. Hari ini korupsi enggak main-main. Pada reformasi, salah satu asa cita reformasi, tujuan reformasi kan menghilangkan korupsi, coba. Tapi tambah parah. Na'udzubillah. Ya. Yang terjadi. Jadi itu kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah. Bahkan Allah nyatakan dalam surat Hud, surat 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim amrun fiha la yubkhasun. Kalau kita beramal niatnya tujuan dunia, Allah beri. Kata Ustadz Fulan, kalau sedekah 1 juta nanti diganti 100 juta. Ada testimoni saat itu. Termasuk Pak Haji Haddad testimoninya. Ya kan? Sekarang teriak-teriak lain lagi. Mana ada begitu beramal untuk dunia. Barang siapa yang sholat duha rezekinya lancar. Begitu udah capek sholat duha rezekinya seret, nggak mau lagi sholat duha. Dari mana tuh teorinya? Apa kata Allah? Mereka yang beramal karena dunia ku beri. Mau ke Gunung Kawi kayak Gunung Kiwi atau Kawi. Pokoknya gitulah contoh. Ada kan dikasih kaya kan? Heboh, viral. Datang ke kuburan keramat, kaya raya, viral. Ku beri kata Allah. Tapi lihat. Ulaika alladzina laysa fil akhirati illan nar. Mereka yang beribadah niatnya karena Allah, enggak ada tempat kecuali neraka. Coba buka surat Hud. Surat 11 ayat 15 dan 16. Bahayanya beramal beribadah karena dunia bukan karena Allah. Yang kedua, syarat diterima oleh Allah apa amal kita? Ittiba. Yang kita ikuti adalah syariat Allah. Bukan karena tradisi, bukan karena orang ramai, bukan karena kebiasaan, bukan karena beramal. Ini kan baik Ustadz. Kayak tadi habis sholat. Petunjuknya istighfar 3 kali, bukan Al-Fatihah.
Tapi betapa banyak imamnya yang malah memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah doa kan. Pada petunjuk nggak begitu. Baik-baik, benar. Ini jadi masalah. Maka perlunya ittiba. Bahkan ittiba ini langsung perintah Allah dan Rasulnya. Lihat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita ingin mendapatkan cinta dan ampunan Allah, syariatnya fattabi'uni, apa arti fattabi'uni? Ikuti Rasulnya Muhammad SAW. Ittiba. Bahkan Allah tegaskan surah An-Nisa ayat 80. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Apa syarat mengklaim kita taat pada Allah? Syaratnya taat pada Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang beramal tidak ada petunjuk dari kami, tidak ada contoh dan perintah dari kami, diterima atau tertolak? Tertolak. Na'udzubillah. Beramal tapi amalnya sia-sia. Karena tidak ada petunjuk. Nah, tadi seperti saya contohkan tadi. Sholat subuh 3 rakaat niatnya biar banyak pahala. Istighfarnya nggak mau 3 kali, mau istighfarnya 7 kali makin banyak pahala. Itu namanya bukan mengikuti petunjuk. Maka pentingnya ittiba. Syarat terima amal adalah ittiba. Nah sekarang apa tanda-tanda amal diterima dan bagaimana amal kita diterima? Waktunya sudah habis. Ya, kan karena bekerja itu ibadah. Semangat kerja. Selamat merdeka 81 tahun. Semoga kita merdeka dari kesyirikan, kebodohan dan kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.